Pengendara Scoopy yang berbonceng 4 dan tidak pakai helm. Ya, yang anaknya pakai ponco warna hijau, jaket warna hijau. Ya, tolong tidak boleh berboncengan 4 ya. Nah, yang anaknya yang membawa anak, tolong dipakaikan helmnya. Ya, ini ibu yang pakai baju warna putih, ini bapak warna pink. Ya, bapak baju putih, helm hitam. Yang bawa ayam itu, anaknya nggak pakai helm. Saya pejabat Wali Kota Makassar menghimbau kepada segenap pengendara agar memperhatikan marka-marka lalu lintas, marka-marka jalan, tidak melewati garis-garis yang telah ditentukan, tidak melewati zebra cross, dan tidak mengambil jalur yang bukan jalurnya. Nah, ibu-ibu ini, ibu-ibu agar pengguna Yamaha hitam, jaket hitam, agar tidak mengambil jalur kiri. Nah, pengguna kendaraan 4317 DD 4317 DB juga tidak mengambil jalur lain. Ya, beri kesempatan kepada pengendara sebelah kiri untuk barangkali mengunjungi dinas perhubungan dengan ini, dan barangkali Pak Direktur baru pertama kali barangkali berada di dinas perhubungan Kota Makassar. Kita berharap Pak Direktur nanti mungkin sering-sering berada di dinas perhubungan Kota Makassar dengan menteri yang dari provinsi, sehingga yang Kota Makassar ini sebagai ibu kota provinsi dan merupakan berpindah di Kalimantan itu menjadi kota penyangga yang betul-betul bisa kita persiapkan sedemikian rupa untuk bisa menunjang daripada ibu kota. Kita berharap juga Pak, banyak hal mungkin ya, kita juga berharap nanti mungkin bersekolah Pak. Kalau misalnya tahun 2018 kami yang dibantu oleh Kementerian satu unit Pak. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita juga minta agar kiranya untuk ya Pak. Tahun ini kita bisa tambah 7 jadi dan waktu itu ya ada berubah-ubah. Nanti misalkan pada siklus sebelumnya fase 1 ini 13 detik. Nanti siklus sesudahnya dia akan berubah langsung menyesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada. Jadi sebagai nanti akan bisa dilihat juga nanti di fase 3 ini siklus sebelumnya tadi 55 detik. Nanti pada siklus sesudahnya nanti menyesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada. Dia langsung otomatis Pak, tidak lagi perlu pengaturan dengan orang, tetapi dalam ini yang bekerja adalah kontroler dan mesin yang bekerja. Jadi bisa dilihat Pak, mungkin nanti fase 3 ini siklus sebelumnya tadi 55 detik, sekarang dia akan jalan, fase 3 akan jalan, nanti dia akan ketahuan berapa detik di situ. Jadi setiap siklus di masing-masing simpan yang sudah dipasang anti-stress ini, waktu hijaunya dia akan berubah-ubah secara otomatis menyesuaikan dengan arus lalu lintas yang ada. Ya, kalau dulu kan disetting sendiri, berapa menit, berapa detik. Nah, bagaimana dia mengantisipasi ambulan pemadam kebakaran? Bisa Pak, jadi kalau misalkan ingin mengantisipasi dengan ambulan, itu namanya istilahnya adalah car priority. Jadi kalau kita ingin mengatakan car priority, nanti kita masang alat di GPS di mobilnya, sistem kita sudah siap Pak. Kalau misalkan apa namanya, misalkan mau dikembangkan dengan car priority, IDS-nya itu kan iya. Misalkan Pak Wali perlu kendaraan sendiri dengan car priority itu pun bisa Pak. Jadi kendaraan Pak Wali kita kasih. Yesus Pak Wali. Wali tadi saya sampaikan Pak Bubar. Tadi waktu sebelumnya yang di fase 3 ini, dia fase sebelumnya tadi 55 detik, sekarang 33 detik Pak. Jadi dia berubah-ubah terus Pak. Jadi dia tergantung dengan arus lalu lintas yang ada Pak. Di sini pun ini sudah dilengkapi dengan audio announcer. Misalkan ada pelanggaran, itu bisa kita peringatkan dari sini Pak. Coba Pak, langkah ini bagaimana? Yang mungkin dicontohkan oleh operator. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Makassar menghimbau kepada pengendara roda 2 dan roda 4
untuk senantiasa mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengendara motor merah untuk berhenti di belakang garis stop light. Dan untuk seluruh pengendara, berilah akses kendaraan yang akan belok kiri langsung. Terima kasih. Perhubungan dia sudah tahu semua mobil saya nih, tuh. Kenapa mobil saya ada di jalan? Siapa pihak-pihak naik? Para bermotor, saya pejabat Wali Kota Makassar menghimbau kepada segenap pengendara agar memperhatikan marka-marka lalu lintas, marka-marka jalan, tidak melewati garis-garis yang telah ditentukan, tidak melewati zebra cross, dan tidak mengambil jalur yang bukan jalurnya. Nah, ibu-ibu ini, ibu-ibu agar pengguna Yamaha hitam, jaket hitam, agar tidak mengambil jalur kiri. Nah, pengguna kendaraan 4317 DD 4317 DB juga tidak mengambil jalur lain. Ya, beri kesempatan kepada pengendara sebelah kiri untuk belok kiri. Demikian, terima kasih. Semoga selamat sampai di tujuan. Kendaraan roda 2 warna hitam, Scoopy. Ya, terima kasih Pak, sudah pakai helm. Terpantau dari kantor. Hati-hati ya Pak. Ya, jangan lewat marka. Terima kasih. Pada pengendara Scoopy yang berbonceng 4 dan tidak pakai helm. Ya, yang anaknya pakai ponco warna hijau, jaket warna hijau. Ya, tolong tidak boleh berboncengan 4 ya. Nah, yang anaknya yang membawa anak, tolong dipakaikan helmnya. Ya, ini ibu yang pakai baju warna putih, ini bapak warna pink. Ya, bapak baju putih, helm hitam. Yang bawa ayam itu, anaknya nggak pakai helm. Ya, tolong utamakan keselamatan buat anak-anaknya. Terima kasih. Bantuan APBN ya dari Kementerian Perhubungan, ada 4 simpang yang masuk dalam area traffic control system ya, yang menggunakan intelligence system ya, ITS, intelligence traffic system. Insya Allah tahun 2020 ini akan dibantu lagi 4 simpang, dan selain itu tentu juga APBD, kami juga dari APBD akan menyiapkan untuk 3 simpang ya, sehingga dari 4 simpang pada tahun yang dibangun tahun 2019, tambahan 2020 dari APBN 4, dan dari APBD sendiri 3 dari itu. Ya, tambahan 7 tahun 2027. Ya, jadi ya sampai tahun ini nanti kita harapkan sudah 11 simpang. Ya, tentu belum. Tentu 11 simpang. Dan seperti yang kita lihat tadi, sistemnya sistem otomatis, intelijen, artificial intelligence, sehingga pengaturan waktu-waktunya tidak secara manual lagi, tidak perlu lagi ada petugas yang harus menungguin kalau rame diperlama atau dipercepat dia punya hijaunya, tetapi secara otomatis akan mengatur sendiri. Dan juga sistem law enforcement juga bagus. Tadi bisa langsung peringatan untuk yang melanggar, bisa langsung di capture atau bisa langsung diberi peringatan ya, diberi himbauan bagi yang melanggar. Dan ini kan ada penambahan 7 di tahun ini, mungkin ada titik-titik yang sudah dipantau-pantau begitu Pak, untuk daerah-daerah yang kira-kira sangat memungkinkan untuk dipasang di tempat bahwa beberapa titik tentu saja akan dilihat dari kebutuhannya. Titik-titik yang paling banyak kendaraannya tentu di sini. Itu akan dipasang di area kota. Masih di kota. Mungkin ada himbauannya untuk masyarakat. Untuk himbauannya untuk masyarakat. Ya, kita harapkan apapun juga
pemerintah itu bisa membangun, tetapi tanpa partisipasi masyarakat, terutama dalam pemeliharaannya suatu sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, maka itu tidak akan bisa berhasil. Keberlanjutannya, sustainable-nya itu adalah tergantung dari partisipasi masyarakat dalam menjaga. Mari kita sama-sama menjaga semua apa sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah agar lebih awet untuk kesejahteraan kita semua. Rencana angkutan perkotaan yang 2021 yang tadi kami sebutkan Makassar, enggak, kalau persiapan nanti pada saatnya nanti kita SDM-nya kita akan siapkan karena kalau di Kota Makassar sendiri bosnya itu sudah ada, cuma masih manajemennya masih saat ini masih diatur oleh pemerintah provinsi. Mungkin halte-halte juga sudah ada. Dari nanti kalau misalnya diserahkan kepada pemerintah kota untuk sebagai pengelolanya, kami siap. Belum tahu nanti berapa yang diserahkan, belum tahu nanti berapa. Tapi pada persisnya kami pemerintah Kota Makassar sudah siap dan kita sudah ada penandatangan MOU dengan pihak kementerian beserta dengan GIZ untuk proyek Sutrinama dan Indobus tersebut. Pengelolaannya nanti diserahkan ke mana Pak? Ke Disub langsung atau ada perusahaan khusus untuk mengelola itu? Tentu untuk awalnya tentu Disub, tentu bekerja sama dengan perusahaan ya, akan dikerjasamakan dengan yang lebih profesional. Tentu selama bisa dikerjakan oleh pihak swasta, ya tentu pemerintah tidak perlu kerjakan. Artinya pengawasannya dari Disub Pak? Ya cukup. Ya, jadi untuk pengerjaan ATS kenapa baru sekarang ya, ini semua kota provinsi itu ingin semuanya diberikan ATS. Pinter nih maknanya Pak. Jadi tahun ini berkat perjuangan Pak Adi dan Pak Kadis ya, Pak Kadis memperjuangkan dan kami juga dibantu oleh Komisi 5 ya Pak Adi ya, Pak Hamka ini sekali membantu teman-teman di sini Pak Wali sehingga ATCS ini bisa dilaksanakan tahun 2019. Ini kan jalan veteran ini kan menjadi jalan nasional. Nah sementara di jalan veteran ini kan sering kerap terjadi kemacetan. Banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran sampai ke badan jalan. Itu bagaimana apa atensinya ke pemerintah provinsi mungkin pemerintah kota seperti apa? Ya kalau itu penindakannya nanti dari Pak Reza nih. Nah kalau pelanggaran itu di kota tugasnya Pak Reza nanti bagian itu. Tapi kalau saya, kalau dia jalan nasional itu menjadi tugas kami baik dari sistem perambuan, traffic light itu bagian kita. Nah kita memang sementara ini di 4 lokasi di jalan nasional, jalan nasional dan 3-4 lagi juga akan ditambahkan di sini. Ya jadi kami memang punya program pengembangan angkutan perkotaan dan prioritas kami memang ibu kota provinsi Pak. Ibu kota provinsi. Salah satunya Pak Wali sudah melakukan MOU dengan Sutrinama Indobus dan kami juga mengembangkan yang namanya bike service yang tadi saya bilang baru 5, tahun depan ditambah 5, mungkin salah satunya nanti kami lihat Pak, kalau Makassar siap kami akan jadikan Makassar salah satunya juga untuk bike service, jadi layanan dibayar oleh pemerintah pusat Pak, jadi seperti Transjakarta di mana ya sistem IT-nya yang tadi Bapak sampaikan, oh ini berapa menit lagi saya harus sampai halte, itu semua udah pakai IT Pak. Jadi penumpang udah bisa buka gadgetnya. Saat ini bus yang melewati halte ini sampai di menit berapa sudah ada semua di situ. Jadi memang kami mau tidak mau tidak suka teknologi informasi itu harus kita siapkan.